Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan komandan Korps Marinir. Beda gitu. Saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Jadi benar memang kata netizen, jadi presiden nyusahin rakyat, jadi rakyat nyusahin presiden. Sehingga pada akhirnya pun Forum Purnawirawan TNI menuntut salah satunya adalah Gibran untuk diberhentikan oleh MPR. Nah, ini adalah sangat realistis sekali. Sekelas purnawirawan saja di situ ada mantan Wakil Presiden Soeharto Tri Sutrisno mendukung Gibran diganti. Karena ini akan menjadi duri dalam daging di pemerintah Prabowo sendiri. Kalau Gibran ini tidak disingkirkan, maka kebijakan-kebijakan yang akan diambil Prabowo akan tersendat. Karena dengan adanya Fufufafa, dia terus membuat pencitraan, tebar pesona sana-sini, bagi susu, bagi buku, supaya di Pilpres 2029 bisa mencalonkan diri. Nah, warisan buruk dari Jokowi untuk Prabowo mungkin tak terpikul oleh Prabowo, kecuali Prabowo segera merampingkan kabinetnya supaya lebih efisien dalam bekerja dan lebih efektif dan produktif. Yang harus Mas Prabowo awasi sungguh-sungguh adalah co-drivernya, yakni Gibran Fufufafa. Bisa saja dia melakukan sesuatu di luar dugaan manusia waras. Gibran masih disetir sepenuhnya 100% oleh bapaknya. Kalau adili Jokowi makzulkan Gibran, saya mau tanda tangan. Malah ada yang gitu bang. Jenderal bintang 4 itu. Artinya menurut saya ini akan jadi snowball. Dukungannya akan menjadi wapres. Saya geleng-geleng kepala. Jadi menurut Pak Tri ada 6 orang. Prabowo dengan Gibran. Prabowo-nya nggak ada masalah. Anies dengan Caimin nggak ada masalah. Kemudian Ganjar dengan Mahfud nggak ada masalah. Yang dia masalahkan Gibran ini. Artinya siapapun yang menang nggak ada masalah gitu kan. Ini kontestasi. Orang-orang ini sudah melalui proses panjang semuanya. Tapi yang ini nggak bisa. Jadi ini menurut saya nggak ada kenegarawanan di Jokowi di situ. Kaget juga saya bahas seperti itu. Nah, Ini belum menyambung ini yang tuntutan 300 jenderal itu. Ini masih rumahnya nih, rumah beliau. Makanya nggak ada itu. Jadi dia belum nggak bahas Pada saat Bang saya Ginting. ngobrol nggak ada. Bahas itu nggak ada. Dan Bang Ginting nggak tahu itu kan? Nggak tahu sama sekali. Itu kita bikin penasaran ya. Habis dia dari sana tiba-tiba Tiba itu kan tanggal 9 ya. Kemudian mereka mau buat pertemuan itu kan tanggal 17.
Artinya persis 1 pekan setelah saya bertemu kan. Nah itu rupanya sebelum Lebaran mereka sudah bertemu sama Pak Tri. Jadi prosesnya itu sejak awal Februari. Purnawirawan, jadi kan ada 103 Jenderal Angkatan Darat, ya kan? Kemudian 75 Laksamana Angkatan Laut, ya kan? Dan juga sekitar 67 Marskal Angkatan Udara. Poin-poin bahasan Wiranto soal tuntutan Purnawirawan TNI ke Prabowo. Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI atau PURN Wiranto menyebut Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI atau HOR atau PURN Prabowo Subianto menghormati sikap 8 poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Beberapa poin dalam tuntutan itu ialah permintaan kembali menganut naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, melakukan kocok ulang kabinet bagi menteri yang diduga korupsi, hingga mengusulkan pergantian Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke MPR. Memang saran itu disampaikan oleh Forum para Purnawirawan TNI, para jenderal, para kolonel yang ditandatangani disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, kata Wiranto usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis tanggal 24 April. Wiranto menyampaikan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Prabowo pun disebutnya sangat menghormati hal tersebut. Meskipun menghormati tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI itu, namun Wiranto menyebut Prabowo dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tak bisa serta-merta menjawab itu dengan spontan. Ia menyebut Prabowo harus mempelajari terlebih dahulu isi dari tuntutan tersebut, mengingat poin dari tuntutan merupakan masalah yang fundamental. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, ucapnya. Selain itu, Wiranto juga menyebut bahwa Prabowo akan mendengarkan dari berbagai sumber dalam pengambilan keputusannya.